Selamat datang di channel Kisah yang Tertulis. Kisah kali ini bercerita tentang Lila yang penuh dengan kontroversi, pengorbanan, ketekunan dan keberanian. Sebelum melanjutkan kisahnya, dukung kami dengan cara like dan subscribe, agar kami dapat menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya. Di sebuah desa kecil di Indonesia, hiduplah seorang wanita muda bernama Lila. Kehidupan di desa tersebut cukup sederhana, dengan mayoritas penduduk yang menggantungkan hidup dari pertanian dan kerajinan tangan. Lila tinggal bersama keluarganya yang terdiri dari ibunya yang sudah tua, adiknya yang masih sekolah, dan ayahnya yang bekerja sebagai petani. Sejak kecil, Lila memiliki impian besar untuk bisa memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Setiap hari, dia melihat betapa kerasnya ayahnya bekerja di ladang, dan betapa ibunya berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Mimpi Lila semakin kuat ketika dia melihat tetangganya yang sukses setelah bekerja di luar negeri. "Kak Lila, kenapa Kak Lila ingin kerja di luar negeri?" tanya adiknya suatu hari. Lila tersenyum dan menjawab, "Aku ingin kita semua bisa hidup lebih baik. Aku ingin ibu dan ayah tidak perlu bekerja terlalu keras lagi. Dan aku ingin kamu bisa sekolah setinggi mungkin." Dengan tekad yang kuat, Lila memutuskan untuk mendaftar menjadi tenaga kerja wanita, TKW, di luar negeri. Proses pendaftaran dan pelatihan tidaklah mudah. Lila harus menjalani berbagai tes dan pelatihan untuk memastikan dia siap bekerja di negeri orang. Dia belajar bahasa baru, tata krama, dan keterampilan rumah tangga yang akan dibutuhkan. Hari-hari pelatihan penuh dengan tantangan, tetapi Lila tidak menyerah. Setiap malam, dia merenung tentang tujuan dan impiannya. Dia tahu bahwa jalan yang dipilihnya tidak akan mudah, tetapi dia yakin bahwa pengorbanannya akan sebanding dengan hasil yang akan dia capai. Setelah melalui semua proses, akhirnya Lila mendapatkan kabar bahwa dia diterima untuk bekerja di Timur Tengah. Malam sebelum keberangkatan, Lila duduk bersama keluarganya. Mereka menghabiskan waktu bersama, mengenang momen-momen indah dan memberikan semangat satu sama lain. "Pasti kuat ya, Nak," kata ibunya dengan mata berkaca-kaca. "Aku pasti kuat, Bu. Aku akan kembali membawa kebahagiaan untuk kita semua," jawab Lila dengan mantap. Di pagi yang cerah, Lila berpamitan kepada keluarganya dan desa tercinta. Dengan doa dan harapan dari keluarga, dia melangkah menuju kehidupan barunya di negeri seberang. Di dalam hatinya, Lila membawa mimpi besar dan tekad yang kuat untuk mengubah nasib keluarganya. Lila menginjakan kaki di bandara internasional dengan hati yang penuh campur aduk. Dia merasa gugup, bersemangat, dan sedikit takut pada saat yang sama. Setelah penerbangan yang panjang, akhirnya dia tiba di negeri Timur Tengah yang sangat berbeda dengan tempat asalnya. Suhu yang panas dan suasana yang asing membuat Lila merasa seperti berada di dunia lain. Setibanya di rumah majikan barunya, Lila disambut dengan ramah oleh keluarga Aisyah. Aisyah adalah seorang wanita sukses yang menjalankan bisnis keluarga bersama suaminya, Ali. Mereka memiliki 2 anak yang masih kecil. Aisyah memperkenalkan Lila kepada keluarganya dengan penuh hormat. "Selamat datang, Lila. Kami sangat senang bisa memiliki kamu di rumah kami. Semoga kamu betah di sini," kata Aisyah dengan senyum. Hari-hari pertama Lila di rumah Aisyah diisi dengan berbagai tugas rumah tangga. Pekerjaan ini tidak mudah, terutama karena Lila harus beradaptasi dengan bahasa dan budaya yang berbeda. Namun, Lila selalu ingat alasan dia berada di sini, untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya di desa. Setiap malam, setelah menyelesaikan semua pekerjaannya, Lila selalu meluangkan waktu untuk merenung dan menulis di buku hariannya. Buku harian itu menjadi sahabat setia yang menemaninya di saat-saat sulit. Dia menulis tentang perasaannya, harapannya, dan mimpinya. Suatu malam, saat sedang menulis di buku hariannya, Aisyah masuk ke kamar Lila. "Apa yang kamu tulis, Lila?" tanya Aisyah dengan lembut. Lila tersenyum malu dan menjawab, "Saya menulis tentang mimpi-mimpi saya, Bu. Saya ingin suatu hari nanti bisa membuka usaha sendiri di desa saya." Aisyah terkesan dengan semangat dan impian Lila. "Itu mimpi yang indah, Lila. Aku yakin kamu bisa mewujudkannya," kata Aisyah dengan tulus. Waktu terus berlalu, dan Lila semakin terbiasa dengan rutinitasnya di rumah Aisyah. Dia telah mengatasi banyak tantangan awal dalam beradaptasi dengan budaya dan bahasa yang berbeda. Meskipun demikian, hidup di negeri orang tidak pernah sepenuhnya mudah. Namun,
Lila selalu mengingat tujuan awalnya dan tetap tegar menghadapi setiap rintangan. Suatu hari, Lila sedang membersihkan ruang tamu ketika Aisyah mendekatinya dengan senyuman hangat. "Lila, aku ingin berbicara denganmu," kata Aisyah sambil mempersilakan Lila duduk. Lila merasa sedikit cemas, tetapi senyum Aisyah memberinya rasa tenang. "Apa yang ingin dibicarakan, Bu Aisyah?" tanya Lila dengan sopan. Aisyah menatap Lila dengan penuh pengertian. "Aku melihat betapa keras kamu bekerja setiap hari. Kamu memiliki dedikasi dan ketekunan yang luar biasa. Aku juga tahu bahwa kamu memiliki mimpi besar untuk keluargamu di Indonesia. Itulah mengapa aku ingin menawarkan sesuatu yang mungkin bisa membantumu mencapai mimpi itu." Lila merasa jantungnya berdetak lebih cepat. "Tawaran apa, Bu Aisyah?" tanya Lila dengan. Aisyah tersenyum dan melanjutkan, "Aku ingin membantumu belajar tentang bisnis. Aku memiliki beberapa kursus bisnis online yang bisa kamu ikuti. Aku akan menanggung semua biayanya, dan kamu bisa belajar di waktu luangmu setelah pekerjaan rumah selesai." Mata Lila berbinar-binar mendengar tawaran tersebut. "Terima kasih banyak, Bu Aisyah. Ini benar-benar kesempatan yang luar biasa. Saya sangat berterima kasih." Mulai malam itu, Lila mulai mengikuti kursus bisnis online dengan bimbingan Aisyah. Meskipun lelah setelah seharian bekerja, Lila tetap belajar dengan tekun. Dia mencatat setiap pelajaran dengan seksama dan selalu berusaha memahami setiap konsep baru yang dia pelajari. Aisyah juga sering meluangkan waktu untuk mendiskusikan materi kursus dengan Lila. Dia memberikan penjelasan tambahan dan berbagi pengalaman pribadinya dalam menjalankan bisnis. Lila merasa sangat beruntung memiliki majikan yang tidak hanya peduli pada pekerjanya, tetapi juga mendukung mereka untuk berkembang. Setiap malam, setelah semua pekerjaan selesai, Lila duduk di depan komputer dan mengikuti kursus sesuai dengan jadwal yang diberikan tutor. Dengan penuh semangat, dia belajar tentang berbagai aspek bisnis, mulai dari pengelolaan keuangan, strategi pemasaran, hingga pengembangan produk. Setiap pelajaran baru memberinya wawasan dan ide-ide baru yang ingin dia terapkan suatu hari nanti. Waktu berlalu, dan kemajuan Lila semakin terlihat. Dia mulai memahami bagaimana cara menjalankan bisnis dan mengelola keuangan dengan baik. Aisyah semakin terkesan dengan ketekunan dan kemajuan Lila. Dia memberikan lebih banyak tanggung jawab kepada Lila dalam proyek-proyek bisnisnya, dan Lila selalu siap menghadapi tantangan baru. Semakin hari, Lila semakin merasa nyaman dengan kehidupannya di rumah Aisyah. Tugas-tugas rumah tangga yang awalnya terasa berat kini sudah menjadi bagian dari rutinitasnya. Di sela-sela pekerjaannya, Lila selalu menyempatkan diri untuk belajar buku-buku dan mengulang materi kursus yang ia pelajari secara online. Setelah Lila merasa cukup cakap dalam berjualan, majikannya Aisyah memberinya salah satu produk dari perusahaannya untuk dijual secara online, yaitu produk kecantikan alami. Lila merasa tertarik pada produk-produk tersebut. Aisyah mengajak Lila untuk terlibat lebih dalam proyek ini. "Lila, aku melihat kamu sangat tertarik dengan produk-produk kecantikan ini. Bagaimana jika kamu ikut serta dalam tim pengembangan produk ini? Aku yakin kamu bisa memberikan kontribusi yang berarti," kata Aisyah. Lila merasa sangat tersanjung dengan tawaran tersebut. "Terima kasih banyak, Bu Aisyah. Saya sangat senang bisa belajar lebih banyak dan memberikan yang terbaik." Dalam proyek ini, Lila belajar tentang berbagai bahan alami yang digunakan untuk produk kecantikan. Dia juga belajar tentang proses produksi dan strategi pemasaran. Aisyah sering mengajak Lila untuk berdiskusi tentang ide-ide baru dan inovasi yang bisa diterapkan dalam produk mereka. Suatu hari, saat sedang berdiskusi di ruang kerja, Aisyah bertanya, "Lila, apa pendapatmu tentang produk baru kita ini? Apakah ada yang bisa kita tambahkan atau perbaiki?" Lila berpikir sejenak sebelum menjawab. "Menurut saya, kita bisa menambahkan varian dengan aroma bunga melati. Aroma ini sangat populer di Indonesia dan saya yakin banyak orang akan menyukainya." Aisyah tersenyum mendengar ide Lila. "Ide yang bagus, Lila. Kita bisa mencoba mengembangkannya. Terima kasih atas masukannya." Proyek ini berjalan dengan sukses dan produk-produk baru yang dikembangkan tim Aisyah mendapat sambutan yang positif dari pasar. Lila merasa bangga bisa berkontribusi dalam kesuksesan ini. Dia semakin yakin bahwa dirinya mampu menghadapi tantangan dan memberikan yang terbaik. Waktu berlalu, dan Lila semakin berkembang dalam pengetahuannya tentang bisnis. Dia belajar tentang bagaimana mengelola keuangan, merencanakan strategi pemasaran,
dan mengembangkan produk yang inovatif. Setiap malam, dia merenung dan menulis di buku hariannya tentang pelajaran yang dia dapatkan dan mimpi-mimpi yang ingin dia wujudkan. Aisyah juga tidak pernah berhenti memberikan dukungan dan bimbingan. Dia mengajak Lila untuk ikut serta dalam berbagai pertemuan bisnis dan seminar. Lila selalu berusaha menyerap sebanyak mungkin pengetahuan dan pengalaman dari setiap kesempatan yang diberikan. Perlahan namun pasti, Lila mulai merasa bahwa dirinya bukan lagi hanya seorang pembantu rumah tangga. Dia merasa menjadi bagian dari tim bisnis yang berusaha untuk mencapai kesuksesan bersama. Rasa percaya diri Lila tumbuh semakin besar, dan dia semakin yakin bahwa suatu hari nanti, dia akan mampu mewujudkan mimpinya untuk membuka usaha sendiri di desa tercinta. Hari demi hari, proyek-proyek yang dijalankan oleh Aisyah dan timnya semakin menunjukkan hasil yang memuaskan. Peran Lila dalam tim bisnis semakin besar, dan kontribusinya semakin diakui. Suatu hari, Aisyah memutuskan untuk memberikan Lila tanggung jawab lebih dalam salah satu proyek besar mereka. Lila, aku ingin kamu memimpin tim untuk proyek baru ini. Aku percaya kamu bisa melakukannya, kata Aisyah dengan penuh keyakinan. Lila merasa gugup, tetapi juga sangat terhormat. Terima kasih banyak, Bu Aisyah. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Proyek yang diberikan kepada Lila adalah pengembangan produk parfum dan aromaterapi yang berbahan dasar alami. Lila bekerja keras, mengorganisir timnya, dan memimpin dengan penuh semangat. Dia menggabungkan pengetahuan yang telah dipelajarinya dengan ide-ide inovatif untuk menciptakan produk yang berkualitas tinggi. Setiap hari, Lila dan timnya bekerja tanpa lelah untuk mengembangkan produk tersebut. Mereka mengadakan berbagai percobaan, melakukan penelitian, dan menguji berbagai bahan alami untuk mendapatkan hasil terbaik. Lila juga melibatkan para ahli dari berbagai bidang untuk memberikan masukan dan saran. Setelah berbulan-bulan bekerja keras, akhirnya produk parfum dan aromaterapi mereka siap untuk diluncurkan. Lila dan timnya merasa sangat bangga dengan hasil kerja mereka. Aisyah mengadakan sebuah acara peluncuran besar untuk memperkenalkan produk tersebut kepada publik. Hari peluncuran tiba, dan Lila merasa campur aduk antara gugup dan bersemangat. Di acara tersebut, Aisyah memberikan pidato pembukaan yang menyentuh hati. Produk ini adalah hasil dari kerja keras dan dedikasi tim kami, terutama Lila yang telah memimpin proyek ini dengan sangat baik. Mari kita sambut bersama produk baru kami, kata Aisyah sambil mempersilakan Lila naik ke panggung. Lila berdiri di depan panggung dengan perasaan haru. Dia merasa sangat bangga dan terharu bisa berada di sana. Dengan suara yang sedikit bergetar, Lila memberikan pidato singkat. Terima kasih banyak kepada Bu Aisyah dan seluruh tim atas dukungan dan kerjasamanya. Produk ini adalah hasil dari kerja keras kita bersama. Semoga bisa memberikan manfaat bagi semua orang, kata Lila dengan tulus. Peluncuran produk tersebut sukses besar. Produk parfum dan aromaterapi mereka mendapatkan sambutan yang sangat positif dari konsumen dan pasar. Penjualan produk meningkat pesat, dan perusahaan Aisyah mendapatkan keuntungan besar dari proyek ini. Lila merasa sangat bahagia dengan kesuksesan ini. Dia merasa bahwa segala usaha dan kerja kerasnya tidak sia-sia. Aisyah juga memberikan apresiasi yang besar kepada Lila dan timnya. Kamu telah melakukan pekerjaan yang luar biasa, Lila. Aku sangat bangga padamu, kata Aisyah dengan senyum bangga. Kesuksesan pertama ini memberikan Lila rasa percaya diri yang lebih besar. Dia semakin yakin bahwa dirinya mampu menghadapi tantangan dan mencapai tujuan-tujuannya. Lila juga merasa semakin dekat dengan mimpinya untuk membuka usaha sendiri di desa tercinta. Setelah beberapa tahun bekerja keras di negeri orang, Lila mulai merindukan desanya dan keluarganya. Meskipun dia merasa bahagia dengan kesuksesan yang telah dicapainya bersama Aisyah, rasa rindu itu semakin kuat setiap harinya. Dia seringkali merenung tentang keluarganya yang mungkin sudah menantinya kembali. Suatu malam, setelah semua pekerjaan selesai, Lila duduk bersama Aisyah di ruang tamu. Dengan hati-hati, dia mengungkapkan keinginannya untuk pulang ke desanya. Bu Aisyah, saya sangat berterima kasih atas semua kesempatan dan dukungan yang telah Ibu berikan. Namun, saya merasa saatnya saya kembali ke desa dan keluarga saya. Saya ingin membuka usaha sendiri di sana dan membantu mereka. Aisyah mendengarkan dengan penuh perhatian dan pengertian. Lila, aku sangat menghargai keputusanmu. Aku tahu betapa besar cinta dan tanggung jawabmu terhadap keluargamu. Jika itu yang membuatmu bahagia, aku akan mendukungmu sepenuhnya.
Lila merasa terharu mendengar jawaban Aisyah. Terima kasih banyak, Bu. Saya tidak tahu bagaimana harus membalas semua kebaikan Ibu. Aisyah tersenyum lembut. Kamu sudah membalasnya dengan kerja keras dan dedikasimu, Lila. Aku akan memberikan dukungan penuh untuk usahamu di desa. Jika kamu memerlukan modal atau bantuan lainnya, jangan ragu untuk menghubungiku. Dengan semangat baru, Lila mulai merencanakan kepulangannya. Dia mengatur segala sesuatunya dengan baik, memastikan bahwa keluarganya akan menerima kepulangannya dengan bahagia. Aisyah juga membantu Lila dengan memberikan modal awal untuk usaha yang akan dia bangun di desanya. Hari yang dinantikan pun tiba. Lila berpamitan kepada Aisyah dan keluarganya dengan penuh haru. Mereka berpelukan erat, merasakan beratnya perpisahan. Jaga diri baik-baik, Lila. Dan selalu ingat, kamu memiliki keluarga kedua di sini, kata Aisyah dengan mata berkaca-kaca. Lila mengangguk sambil tersenyum. Terima kasih banyak, Bu Aisyah. Saya akan selalu mengingat semua kebaikan Ibu. Dengan hati yang penuh harapan, Lila kembali ke desanya. Kepulangannya disambut dengan sukacita oleh keluarganya. Air mata kebahagiaan mengalir saat mereka berkumpul kembali setelah bertahun-tahun terpisah. Kak Lila sudah pulang, seru adiknya dengan gembira. Lila merasa sangat bahagia bisa berkumpul kembali dengan keluarganya. Namun, dia juga menyadari bahwa ini adalah awal dari tantangan baru. Dengan modal dan pengetahuan yang dia dapatkan dari Aisyah, Lila mulai membangun usahanya di desa. Dia membuka sebuah toko kelontong kecil, yang kemudian berkembang menjadi pusat perdagangan yang sukses. Kehadiran Lila dengan usahanya membawa angin segar bagi desa tersebut. Banyak warga yang tertarik untuk belajar dari Lila, terutama para wanita yang ingin mengembangkan usaha mereka sendiri. Lila dengan senang hati membagikan ilmu dan pengalamannya. Dia sering mengadakan pelatihan bisnis kecil-kecilan di rumahnya, mengajak para wanita untuk belajar tentang pengelolaan usaha, keuangan, dan strategi pemasaran. Suatu hari, saat sedang mengadakan pelatihan, salah seorang peserta bertanya, Kak Lila, bagaimana cara kakak menghadapi tantangan dalam usaha ini? Saya sering merasa putus asa ketika menghadapi masalah. Lila tersenyum dan menjawab, tantangan pasti ada dalam setiap usaha. Yang penting adalah kita tidak pernah menyerah. Setiap masalah adalah kesempatan untuk belajar dan menjadi lebih baik. Yang terpenting adalah kita harus tetap semangat dan terus berusaha. Pelatihan yang diberikan oleh Lila mendapatkan respon positif dari warga desa. Banyak dari mereka yang mulai membuka usaha kecil-kecilan dengan bimbingan Lila. Usaha Lila sendiri juga semakin berkembang pesat. Dia mulai menambah variasi produk yang dijual, termasuk produk-produk kecantikan alami dan parfum yang pernah dia kembangkan bersama Aisyah. Kehidupan Lila kini jauh lebih baik. Dia tidak hanya berhasil membantu keluarganya, tetapi juga memberikan manfaat bagi banyak orang di desanya. Lila menjadi inspirasi bagi banyak wanita yang ingin mengubah nasib mereka dan mencapai kesuksesan. Di tengah kesibukan menjalankan usahanya, Lila tidak pernah melupakan dukungan dan bimbingan yang telah diberikan oleh Aisyah. Mereka tetap berhubungan melalui telepon dan surat, berbagi cerita dan pengalaman. Aisyah merasa bangga melihat bagaimana Lila telah berkembang dan mencapai mimpinya. Perjalanan Lila dalam mengembangkan usahanya tidak selalu mulus. Seiring dengan berkembangnya usaha, muncul berbagai tantangan dan rintangan yang harus dihadapinya. Salah satu tantangan terbesar adalah persaingan bisnis dengan toko-toko kelontong lainnya di desa. Beberapa pemilik toko merasa terancam dengan kesuksesan Lila dan mencoba berbagai cara untuk menjatuhkan usahanya. Suatu hari, Lila mendapati bahwa salah satu pemasok utama produk di tokonya berhenti memasok barang secara tiba-tiba. Hal ini membuat stok barang di tokonya menipis dan mengganggu operasional usahanya. Lila merasa sangat tertekan dan bingung harus bagaimana mengatasi masalah ini. Di tengah kebingungannya, Lila menghubungi Aisyah untuk meminta saran. Bu Aisyah, saya sedang menghadapi masalah. Salah satu pemasok utama saya berhenti memasok barang tanpa alasan yang jelas. Stok barang di toko saya menipis, dan saya khawatir pelanggan akan kecewa. Aisyah mendengarkan dengan penuh perhatian. Lila, aku mengerti situasimu. Kadang-kadang dalam bisnis, kita harus menghadapi rintangan yang tidak terduga. Yang penting adalah kita tidak menyerah. Cobalah untuk mencari pemasok alternatif dan jangan takut untuk bernegosiasi. Jika kamu memerlukan bantuan, aku selalu siap membantumu. Mendengar kata-kata Aisyah,
Lila merasa sedikit lega. Dengan semangat baru, dia mulai mencari pemasok alternatif dan bernegosiasi dengan mereka. Meskipun sulit, akhirnya Lila berhasil mendapatkan pemasok baru yang bisa memasok barang dengan kualitas yang sama baiknya. Selain masalah pemasok, Lila juga menghadapi tantangan dalam mengelola keuangan usahanya. Dia harus memastikan bahwa setiap pendapatan dan pengeluaran tercatat dengan baik. Lila belajar untuk lebih disiplin dalam mengelola keuangan dan selalu membuat perencanaan yang matang. Di samping tantangan eksternal, Lila juga menghadapi masalah internal dalam usahanya. Beberapa karyawan yang bekerja di tokonya tidak selalu bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab. Lila harus mengatasi berbagai masalah yang timbul, mulai dari kecurangan hingga ketidakdisiplinan. Dengan ketekunan dan ketegasan, Lila mengatasi setiap masalah yang muncul. Dia memberikan pelatihan dan motivasi kepada karyawannya, serta menerapkan sistem pengawasan yang lebih ketat. Lila juga selalu berusaha memberikan contoh yang baik kepada karyawannya, dengan menunjukkan dedikasi dan kerja keras dalam menjalankan usaha. Di tengah-tengah tantangan ini, Lila tidak pernah kehilangan semangat. Dia selalu ingat tujuannya dan terus berusaha memberikan yang terbaik. Setiap tantangan yang berhasil diatasi membuat Lila semakin kuat dan percaya diri. Seiring berjalannya waktu, usaha Lila semakin berkembang dan dikenal luas di desanya. Tidak hanya sebagai pusat perdagangan, tetapi juga sebagai tempat di mana banyak wanita mendapatkan inspirasi dan dukungan untuk memulai usaha mereka sendiri. Lila tidak hanya sukses dalam bisnis, tetapi juga dalam memberikan dampak positif bagi komunitasnya. Lila sering mengadakan pertemuan dan pelatihan bisnis di tokonya. Dia mengundang para wanita dari berbagai latar belakang untuk datang dan belajar tentang bagaimana mengelola usaha, merencanakan keuangan, dan menerapkan strategi pemasaran yang efektif. Lila dengan sabar membimbing mereka, berbagi pengetahuan dan pengalaman yang dia dapatkan selama bekerja di luar negeri dan bersama Aisyah. Salah satu wanita yang sangat terinspirasi oleh Lila adalah Sari, seorang ibu rumah tangga yang ingin membantu suaminya dengan penghasilan tambahan. Dengan bimbingan Lila, Sari memulai usaha kecil menjual makanan ringan. Lila membantu Sari dalam segala hal, mulai dari mencari pemasok bahan baku hingga strategi pemasaran produk. Sari tidak pernah menyangka bahwa usahanya bisa berkembang pesat. Kak Lila, saya sangat berterima kasih atas semua bantuan dan bimbingan kakak. Usaha saya kini berkembang dan bisa membantu perekonomian keluarga kami, kata Sari dengan penuh haru. Lila merasa sangat bahagia melihat kesuksesan Sari dan wanita-wanita lainnya yang telah dia bantu. Tidak perlu berterima kasih, Bu Sari. Kita semua saling membantu untuk mencapai impian kita. Aku sangat bangga, jawab Lila dengan senyum. Selain membantu para wanita di desanya, Lila juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Dia mendirikan sebuah yayasan kecil yang bertujuan untuk membantu anak-anak kurang mampu mendapatkan pendidikan yang layak. Lila percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk mengubah nasib dan masa depan seseorang. Yayasan yang didirikan oleh Lila memberikan beasiswa kepada anak-anak yang berprestasi namun kurang mampu. Dengan beasiswa tersebut, mereka bisa melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Lila juga mengadakan program-program pelatihan keterampilan untuk anak-anak muda, membantu mereka mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja. Suatu hari, Lila menerima panggilan telepon dari Aisyah. Lila, aku sangat bangga padamu. Melihat bagaimana kamu telah berkembang dan memberikan dampak positif bagi desamu adalah hal yang luar biasa, kata Aisyah dengan penuh kebanggaan. Lila merasa terharu mendengar kata-kata Aisyah. Terima kasih banyak, Bu Aisyah. Saya tidak akan pernah bisa mencapai ini semua tanpa dukungan dan bimbingan dari ibu. Aisyah tersenyum di ujung telepon. Kamu adalah contoh nyata bahwa dengan kerja keras dan ketekunan, seseorang bisa mencapai apapun yang mereka impikan. Teruslah berjuang dan menjadi inspirasi bagi banyak orang, Lila. Dengan hati yang penuh rasa syukur, Lila melanjutkan perjalanannya. Dia tahu bahwa perjalanannya belum berakhir, tetapi dia siap menghadapi setiap tantangan dan kesempatan baru yang akan datang. Lila telah menjadi wanita pengusaha yang sukses dan inspirasi bagi banyak orang, membuktikan bahwa tidak ada mimpi yang terlalu besar untuk dicapai.